Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi fihi wajha Allah, barang siapa yang membangun satu masjid semata-mata mengharap keridhaan Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa itu di dalam surga." Nah, serupa itu bukan berarti sama ukuran atau sama bentuk, kan? Yang disebut rumah di dalam surga itu bahkan bisa jadi seluas langit dan bumi. Pada intinya kan di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi ahad. Kita tak mau membayangkan kayak apa indahnya surga itu. Mata kita ada pernah melihat keindahan yang seperti itu. Telinga kita kadang pernah mendengar keindahan seperti yang akan ada di surga itu. Bahkan ada pernah terhantar dalam hati kita akan ada keindahan seperti keindahan di surga. Kemudian daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sidin berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan yudhkaru fihi ismullahi," barang siapa yang membangun satu masjid yang di dalamnya itu diingat Allah, dipakai untuk berzikir, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Nah, masjid ini umum, masjid dalam artian tempat yang dikhususkan untuk beribadah, dipakai untuk sujud, artinya untuk sholat, termasuk juga zawiyah. Masjid itu baik yang jami' atau yang ghairu jami' seperti mushola, termasuk ya zawiyah, tempat yang dikhususkan untuk beribadah, untuk berzikir mengingat Allah. Ini berbeda sebagaimana dijelaskan sidin di awal kitab, kan di antara keistimewaan kita umat Rasulullah itu Allah kadang membatasi tempat ibadah kita. Meskipun dianjurkan mempunyai tempat-tempat khusus ya seperti masjid, mushola atau zawiyah, tapi untuk sholat Allah kadang membatasi. Setiap bumi itu adalah masjid selama memang kondisinya suci. Nah, berbeda dengan Bani Israel, dia tidak boleh sembahyang kecuali di tempat yang ditentukan. Bahkan ketikanya safar misalnya keluar daerah, dia harus sembahyang karena kulit hanya di Allah. Itu kan merepotkan. Nah, kita kapanpun kita masuk waktu sholat, mendengar adzan, ampar sejadah dimanapun, asal kau menghadap kiblat, tempatnya suci, dan harus mencari masjid. Nah, itu diantara keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah. Nah, dari dua hadis ini kan seakan-akan anjurannya itu membangun sebijian masjid satu orang kedah. Nah, di hadis yang berikutnya ini daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin," barang siapa yang membangun bagi Allah satu masjid meskipun ukurannya itu kayak mafhas itu sangkar, sarang, katatin itu jenis burung, meskipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Artinya meskipun ada pembangunan masjid, kita kalau menyumbang sebiji bata aja misalnya, sedikit benar lah, sebiji bata berapa harganya? Murah benar. Kalau bata hebel mungkin terlarang lah. Kalau bata habang kan sampai 1000 lah. Tapi kemampuan kita memang segitu misalnya lah. Tapi kita tidak beramal, atau kita nukar semen hitungan kilo aja misalnya mampunya itu pun akan dibangunkan Allah baginya rumah di surga.
ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat bikinkan videonya lagi.